Baik, kita lanjutkan informasi di hari ini. Ini dari Purbalingga, Jawa Tengah. Sejumlah pedagang yang kedapatan melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi sosial. Ini para pelanggar harus rela dimasukkan ke dalam keranda jenazah dan diarak keliling pasar hewan. Sejumlah pedagang di pasar hewan Purbalingga, Jawa Tengah yang kedapatan tak memakai masker ini langsung didata petugas. Mereka pun terpaksa harus terima sanksi sosial masuk ke dalam keranda jenazah. Tak cukup sampai di situ, para pelanggar pun harus mengusung keranda dan berkeliling pasar. Sanksi tegas oleh tim pencegahan COVID-19 Purbalingga ini kembali digencarkan lantaran kasus COVID-19 kian meningkat. Sanksi sosial pun dipilih agar membuat pelanggar jera. Harapannya pelanggaran serupa tak terulang kembali. Di beberapa kesempatan yang lalu, sebagian besar sudah disiplin, tapi masih ditemukan warga yang dengan sengaja tidak taat protokol kesehatan. Maka yang sengaja-sengaja inilah yang tidak taat protokol kesehatan, maka kita gunakan sanksi berupa dia harus masuk keranda yang disiapkan. Keranda ini, keranda yang baru kita ambil dari tempat pengrajin dan sudah diinspektan, jadi dijamin untuk kebersihannya dan dijauhkan dari virus. Meski berulang kali diingatkan oleh Satgas COVID-19, masih saja kerumunan pedagang kerap terjadi. Razia protokol kesehatan di Pasar Hewan Kabupaten Purbalingga pun terus dilakukan untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Mardianto melaporkan dari Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, ini berulang kali diingatkan tetapi tetap saja melanggar dan akhirnya petugas memberikan sanksi. Ini juga terhitung unik sanksinya dan tentu saja ini adalah pesan bagi para pelanggar protokol kesehatan agar tetap mematuhi protokol kesehatan apalagi di tengah pandemi ini ya Ustadz ya. Karena memang kita sebagai manusia memang harus menjaga kesehatan. Bukan begitu Ustadz? Bagaimana pandangan Islam terkait ini? Ya, pertama kita apresiasi lah ya aparat penegak hukum yang bersungguh-sungguh menetapkan protokol kesehatan dan sebagai warga masyarakat tentu kita harus taat kepada aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Itu bagian dari taat kepada ulul amri, wajib hukumnya itu ya. Nah, tentu saja kepentingannya kan kembali kepada kita semua ya, demi kesehatan kita, dan kita tahu bagaimana Rasulullah memberikan tuntunan ya, agar kita ini menjaga keselamatan jiwa kita ya, dan kita harus berikhtiar, dan ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menghindari penyebaran virus yang membahayakan ya. Dan itu adalah tanggung jawab kita semua, ya, tidak terkecuali bukan hanya aparat penegak hukum ya. Dalam situasi semacam ini memang kita selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga harus berikhtiar menghindari kemudaratan. Dan Al-Quran pun melarang wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kerusakan. Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirimu. Dengan cara apa? Dengan cara mendekati mudarat itu. Maka jauhi dengan cara antara lain ya, di tengah penyebaran virus yang tidak menentu ini, mari kita menggunakan masker. Iya. Jadi kita harus tetap mengutamakan protokol kesehatan begitu ya Ustadz. Namun terkadang ya Ustadz masih aja ada orang misalnya tidak sadar begitu bahwa apa yang mereka lakukan ternyata merugikan orang lain juga. Jadi tadinya mungkin dia hanya berpikir ini nggak apa-apa, saya nggak akan terkena begitu virus corona. Tapi yang tidak dia pikirkan adalah penularan kepada orang lain begitu. Ini ya, bagaimana Ustadz? Boleh jadi mungkin dia merasa dalam keadaan imunnya tinggi dia bisa tahan. Tapi ketika orang lain. Jadi dalam satu hadis itu dikatakan la darara wala dirar. Jangan sampai ada bahaya yang menimpa diri kita dan jangan sampai kita membahayakan orang lain. Boleh jadi kita aman karena imunnya tinggi. Tapi siapa yang menjamin bahwa virus yang ada pada diri kita itu tidak membahayakan orang lain? Jadi harus kedua belah pihak kita lihat ya. Jangan hanya ego melihat diri sendiri tapi juga kita hormati orang lain. Jadi masker kita ini melindungi orang lain. Termasuk dosa besar nggak itu Ustaz ketika kita melanggar protokol kesehatan sehingga merugikan orang lain? Ketika merugikan orang lain, menyebabkan orang lain itu sakit, bahkan meninggal dunia, itu juga dosa. Baik kalau begitu. Jadi ingat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada.